Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan. Saya Lulu Fatimawati dengan NIM 180301138. Kebangkrutan yaitu analisis kebangkrutan merupakan analisis yang memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan atau bankruptcy biasanya diartikan secara asing adalah sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah di mana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan menurut Latsmana, kebangkrutan adalah resiko kebangkrutan berhubungan dengan ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Kebangkrutan bisa diartikan sebagai likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan ataupun insolvabilitas. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu kegagalan ekonomi atau economic distress. Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Kegagalan keuangan atau financial distress. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah situasi di mana cash flow operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini, seperti kredit perdagangan atau beban bunga, dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan teliti atau korektif. Financial distress dapat menyebabkan perusahaan untuk default pada kontrak dan mungkin restrukturisasi yang melibatkan perusahaan, kreditur, dan ekuitas investor. Yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Novia Farhen, NIM 180301087. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu sistem perekonomian. Dalam sistem perekonomian, di mana roda perekonomian lebih banyak dikendalikan oleh persaingan bebas, sehingga penyebab itulah yang menjadi faktor penyebab kebangkrutan. Yang kedua yaitu faktor eksternal perusahaan, di mana terkadang permasalahan terdapat di luar jangkauan manajemen perusahaan. Contohnya seperti persaingan bebas, turunnya harga jual beli, kemudian berkurangnya permintaan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu faktor internal, di mana biasanya muncul dari kebijakan dalam manajemen perusahaan yang salah. Contohnya seperti manajemen yang tidak efisien, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan, dan yang ketiga yaitu terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada manajemen. Pada slide selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber informasi kebangkrutan. Biasanya sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan ditandai oleh situasi yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasional. Yang pertama yaitu kenaikan biaya produksi, tingkat persaingan yang semakin ketat, pengumpulan piutang yang tidak efektif, penurunan volume penjualan karena adanya perubahan keinginan, dan kurang adanya dukungan dari fasilitas perbankan. Pada slide selanjutnya yaitu untuk siapa saja sih pentingnya manfaat informasi kebangkrutan. Pentingnya informasi kebangkrutan di sini ada 4. Yang pertama yaitu dari segi investor, yang kedua yaitu pemerintah, dan yang ketiga yaitu akuntan, dan yang terakhir yaitu manajemen dan pemberi pinjaman. Baik, perkenalkan,
nama saya Istiqmalur Romdonia, NIM 1191 dari kelas Manajemen Keuangan kelompok 3. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan yang mengalami financial distress. Di sini ada pengurangan dividen. Selanjutnya yang kedua itu ada penutupan pabrik. Yang ketiga ada kerugian. Yang keempat ada PHK. Yang kelima ada pengunduran CEO. Dan yang keenam ada harga saham jatuh. Selanjutnya yaitu ada gambar perusahaan dalam keadaan bangkrut. Nah, di sini terdiri dari stock based insolvency. Yang pertama yaitu solvent firm, yaitu di sini ada aset dan debit setara dengan equity. Yang kedua ada insolvent firm, yaitu di sini ada aset dan debit mengalami negatif equity. Dan yang ketiga ada flow based insolvency, di mana cash flow shortfall mengalami penurunan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara memprediksi kebangkrutan perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Safira. Ada 3 cara dalam analisis kebangkrutan. Dan yang pertama ada metode Altman Score, dan yang kedua ada analisis rasio keuangan, dan yang ketiga ada short-term point dan short-term cost. Model Z-Score. Z-Score merupakan formula yang berfungsi untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Z-Score menggunakan angka-angka di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Ada 2 model Z-Score, yaitu yang pertama, model Z-Score original digunakan pada perusahaan publik dan perusahaan manufaktur. Dan yang kedua ada model Z-Score revised yang digunakan pada perusahaan private dan non-manufaktur. Di sini ada model Z-Score original. Dan yang pertama, model Z-Score original digunakan pada perusahaan manufaktur. Dan yang kedua, ada rumus untuk mendapatkan Z-Score. Dan rumusnya yaitu nilai standar sama dengan nilai teramati dikurangi dengan mean sampel dibagi dengan simpangan baku sampel. Ada 3 cara dalam analisis kebangkrutan. Dan yang pertama ada metode Altman Score, dan yang kedua ada analisis rasio keuangan, dan yang ketiga ada short-term point dan short-term cost. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jayanti Trihandayani dengan NIM 180301108. Di sini saya akan menjelaskan slide 14 sampai dengan penutupan. Nah, di slide 14 ini itu yang berisi tentang cara membaca atau cara menafsirkan hasil Z-Score pada original. Yang pertama yaitu jika hasil Z-Score lebih besar atau sama dengan dari 2,99 berdasarkan laporan keuangan, perusahaan akan dianggap aman atau jauh dari kata financial distress. Yang kedua yaitu jika hasilnya Z-Score lebih kecil dari 2,99 dan Z-Score lebih besar dari 2,675, maka berada pada area abu-abu yang memiliki arti terdapat kondisi keuangan yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi tidak sepenuhnya distress, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dianalisa kembali. Yang ketiga yaitu jika hasilnya Z-Score lebih kecil dari 2,675 dan Z-Score lebih besar dari 1,81, ada kemungkinan akan bangkrut dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi masih ada waktu 1 tahun untuk memperbaiki supaya tidak mengalami kebangkrutan. Yang terakhir yaitu jika Z-Score lebih kecil dari 1,81, perusahaan berpotensi kuat mengalami kebangkrutan.
Pada slide 15 ini akan menjelaskan perbedaan hasil Z-score, hasil rata-rata 1 tahun sebelum kebangkrutan. Jika perusahaan bangkrut, maka akan memiliki nilai minus pada net working capital per total aset, yaitu memiliki nilai min 6,1%, sedangkan perusahaan yang tidak bangkrut akan memiliki nilai 41,4%. Jika accumulated retained earnings per total aset pada perusahaan bangkrut memiliki nilai min 62,8%, dan jika pada perusahaan yang tidak bangkrut atau aman akan memiliki nilai positif 35,5%. Yang ketiga yaitu total EBIT per total aset. Jika perusahaan bangkrut akan memiliki nilai min 31,8%, dan jika perusahaan tidak bangkrut akan memiliki angka 15,4%. Selanjutnya yaitu ada market value equity per book value equity. Jika perusahaan bangkrut akan memiliki nilai min 40,1%, dan jika perusahaan tidak bangkrut memiliki nilai rata-rata 247,7%. Dan yang terakhir yaitu ada sales per total aset. Jika perusahaan bangkrut akan memiliki nilai 150%, dan jika perusahaan tidak bangkrut akan memiliki nilai 190%. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan bangkrut maka semua nilai itu mengalami minus, dan perusahaan yang tidak bangkrut memiliki nilai yang positif. Pada slide 16 ini menjelaskan model Z-score tipe revisit. Model Z-score yang direvisi berikut ini digunakan untuk perusahaan privat dan perusahaan non-produsen. Berikut ini ada rumus Z-score revisit. Z sama dengan 6,56 dikali net working capital per total aset ditambah 3,26 dikali accumulated retained earnings per total aset ditambah 1,05 dikali EBIT per total aset ditambah 6,72 dikali book value of equity per total liabilitas. Dan dapat dibaca jika Z-score kurang dari 1,23 menunjukkan perusahaan itu akan bangkrut. Jika hasil Z-score lebih kecil dari 2,90 dan Z-score lebih besar dari 1,23, maka berada pada daerah abu-abu, yang artinya ada yang perlu diperhatikan. Yang terakhir yaitu jika hasil Z-score lebih dari 2,90, maka perusahaan itu menunjukkan aman dari kata financial distress. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.